apapun yang Tuhan taruh visi misi banyak orang. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Rumah Berkat Sumber Pucung kiranya pada malam hari ini boleh diadakan dan boleh memulai pekerjaan Tuhan untuk setiap hamba-hambamu yang boleh memberikan waktu, memberikan sumbangsih segala sumber daya yang dikaruniakan Tuhan di dalam kehidupan anak-anakmu di tempat ini. Kami boleh melakukan semua ini karena kasih kami kepada Tuhan, karena kasih kami kepada sesama ya Tuhan. Prinsip dari pelayanan pekerjaan Tuhan adalah korban. Dan ketika kami memberikan satu korban, akan timbul mungkin rasa sakit, akan timbul rasa tidak nyaman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bapak, Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, di mana saat ini kita mau belajar untuk mengawali bagaimana kita berorganisasi ya. Terlebih lagi jujur saya katakan bahwa baru pertama kali ini saya mengambil keputusan untuk membentuk satu organisasi yang mungkin bersama-sama teman-teman kemarin sempat bincang-bincang juga, karena saya memiliki kerinduan bahwa terbentuknya komunitas di Sumber Pucung ini boleh berdampak, boleh bermanfaat buat gereja, tentunya buat gereja-gereja yang ada di sekitar kita, sehingga dengan keberadaan kami di sini kami bisa sedikit membantu, sedikit memberikan dampak meskipun itu kecil. Itu adalah satu hal yang sudah diajarkan oleh mentor kita ya, Bapak Prayoto, bahwa keberadaan kita harus berdampak, memberikan hidup untuk bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan. Dan di sini saya tidak berdiri sendiri, tentunya saya akan mengundang teman-teman ya, karena ini acaranya adalah pembentukan komunitas di Sumber Pucung. Namanya juga baru jadi ini tadi ya, cepat ya, baru jadi ini tadi. Tapi saya percaya bahwa melalui komunitas ini kita sama-sama berjuang bersama-sama, bekerja sama, sehingga kita benar-benar boleh menjadi berkat buat lingkungan di sekitar kita. Untuk keanggotaan atau yang terbentuk dari teman-teman, saya undang di sini ada Bapak Pati, bisa maju ke depan, bisa memperkenalkan diri, dari mana datangnya, dari gereja mana, dan di sini ngambil bagian apa. Shalom Bapak-bapak. Oh, ada ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kami dari Gereja GSCA Jatikerto. Nama saya Bapak Adi. Saya di sini mengambil apa? Dari tugas saya sebagai wakil ketua dari Bapak Yusak. Kami minta dukungannya semua, kerjasamanya semua, supaya kita bisa berjalan dengan lancar. Yang penting kita saling mendukung. Sudah, itu saja. Terima kasih. Di situ dulu. Kemudian selanjutnya dari rekan sekerja kita, di sini ada Bapak Kasipan. Saya undang untuk maju ke depan, memperkenalkan diri dan mengambil pelayanan apa. Bisa dikenalkan sama ini dari bapak-bapak jauh-jauh ini ya, ada yang dari mana, Celumprit, Gondang Legi, Lawang, Singosari ada ya? Ini jauh-jauh.
Salam Bapak Ibu. Pendalu. Duka niki kula dibagi napa mboten ngertos nggih. Bagian duit, padahal kula ini tukang ngentekne duit. Niki mengke menawi telas ini kados pundi. Lah nggih. Terus padahal kula nggih mboten gadah omah lho. Ngapunten nami kula Kasipan Wahono saking Gereja GS JA Jati Kerton. Datosipun griya kula Jati Bumi ngajak gereja persis. Nggih sarane nggih ngapunten nggih memang nggih wong bergereja niku enggak harus di depan rumah. Kepingin kesana ngoten. Nggih dimawon ya temriki wau kula kadose kok bendahara niku lho. Duka cinta sing nunjuk iki ngapunten kula boten ngertos niki. Mas saya paling Mas saya niki. Nggih matur nuwun. Iku mawon. Salam Bapak Ibu. Selanjutnya untuk rekan kerja saya di sini ada Bapak Dedi. Pak Dedi, saya undang untuk maju ke depan. Pak Dedi, ini Pak Kepala Sekolah. saya Hah? Pak Dedi sebagai sekretaris. Ini saya sering suka panggil Pak Kepala Sekolah ini. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Saudara semua yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nama saya bukan itu Mas, nanti dibetulkan yo. Pakai J itu enggak ada K-nya, Mas. Nah, Ini Pak Yahya yang catetin. Oke. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Iya, terima kasih saya laksanakan. Berarti ini kan suatu kepercayaan bagi saya untuk lebih melayani Tuhan lagi. Oke, terima kasih. Semuanya sudah kenal dengan saya. Karena ini proses perkenalan dari para pengurus, biar bapak-bapak yang dari PA Salom dan Kompas Malang Selatan bisa mengenal kami semua. Kemudian saya undang untuk si pelayanan yang bantu kita dalam si pelayanan. Di sini ada Ibu Erika, bisa maju ke depan. Ibu Mega, Ibu Elizabeth, Ibu Else, Bu Ruth Nuning. Nyonya ini masuk si acara ya. Nyonya bisa maju ke depan. Nyonya saya. Bunia. Mungkin bisa maju bareng-bareng memperkenalkan diri. Hah? Ibu Hartati bisa maju, Bu. Bu Elsa juga ini. Berarti catat, Pak. Bu Elsa, Bu Erika, Bu Mega, Bu Elizabeth, Bu Elsa, Bu Nuning, Buning saya ya ini. Bunia dan Mega juga. Dan Bu Hartati. Ayo semuanya yang dipanggil. Lagi bagian apa ini? Dipanggil semuanya. Iya. Hah? Ayo Pak Nenek. Bu Nuning bisa maju ke depan. Gak usah malu-malu. Begini loh. Doa aja sini. Ayo kenalan sih. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu. Terima kasih untuk siswa yang luar biasa. Saya ada di tengah-tengah SR. Puji Tuhan, luar biasa. Jika saya sebagai pendoa, puji Tuhan dan itu sesuatu yang luar biasa.
dan biarlah semuanya mendukung di dalam doa, sebab doa itu kelihatannya ringan tapi berat, ya. Puji Tuhan, saya rindu di setiap komunitas memang harus ada tim doa. Puji Tuhan, tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih juga kepada hambanya Bapak Evangelis Prayogo yang sudah luar biasa, juga seluruh rekan-rekan SR. Kiranya Tuhan memberkati setiap kerjasamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom, perkenalkan saya Mega, saya istri dari Pak Dedi. Terima kasih untuk kepercayaannya Pak Yusa. Rumah saya di Perumna 1, Talangagung Kepanjen, saya dari BBI Kepanjen. Shalom, saya Bu Elsa, semua mungkin banyak yang kenal ya. Soalnya suara saya paling keras, paling rame. Saya dari GSJA Jatikerto. Saya temannya Pak Padi ini loh. Teman tidur kalau malam. Puji Tuhan, terima kasih. Karena saya sebetulnya nggak tahu ya ini tadi. Cuma Mas Yosak dengan Mas Yahya. Saya cuma hanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Saya tadi belum memperkenalkan diri ya, sudah mulai di sini. Nama saya Hartati. Saya dari GBDI Dawung. Kemudian saya di sini datang bersama suami saya yang baju merah ini, Pak Hari. Yang paling ganteng. Iya, yang paling ganteng ya bagi saya. Puji Tuhan, saya boleh terlibat di tim SR. Saya nggak tahu ya kalau saya ternyata masuk di seksi penata layanan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semoga tim Sumber Putung ini luar biasa dahsyat melayani Tuhan. Shalom, nama saya Nia, saya dari gereja GSJA Sambi Gede. Terima kasih untuk kepercayaannya. Saya tergabung di tim pelayanan juga. Semoga kita bisa bersama-sama untuk membuat komunitas ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Kenalkan, nama saya Nene. Di sini ada duo Ning. Nah, biasanya kalau pas waktu kita double, biasanya ada yang panggil saya Mbak Yusat atau Bu Yusat. Jadi biar ada bedanya gitu ya Bapak Ibu. Saya dari GSJA Sambi Gede. Puji Tuhan, kalau saya juga ikut terlibat mendampingi ketua. Mohon dukungan Bapak Ibu semua biarlah komunitas ini dapat menjadi besar buat di sekeliling kita. Terima kasih. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan nama saya Erika. Saya bekerja di GBDI Sambi Gede. Maaf sama yang tampil. Ada Bapak Pendeta saya bersama gembala saya di sini. Ampun ya Bu Maya, tadi salah ngomong. Maaf ya Bapak Ibu Saudara. Apalagi ada Bapak Pendeta saya sama Bu Maya, gembala saya, nanti saya di-cut disuruh jemaat. Maaf ya Pak, dari GSJA Sambi Gede Bapak Ibu ya. Saya ketawa. Nanti saya di-finish sama Pak Samuel sama Bu Maya nanti. Nggak diajak ke Tanjung Penyu ya Bu Maya, nanti saya ya Bu Maya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bapak Yusak. Sedikit kesaksian saudara, saya ini ada sakit, yaitu gula saya cenderung tinggi gitu. Di dalam sakit saya itu saya merasakan sakit terus, tapi saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, dimanapun tempat saya berada, selagi saya tenaga saya dibutuhkan, selagi saya masih sehat, selagi saya masih bisa melangkah, dimanapun tempat saya mau melayani Tuhan, itu saya izin sama Bapak Gembala Samban, saya izin ya Pak, dimanapun tempat saya ingin jadi berkat. Meskipun saya itu sudah ngajar di SMP 4 Bapak Ibu, saya itu masih ditelepon sama
apa itu bapak pengawas saya di Wonosari, Bu Erika nanti WL ya di Kediri. Waduh Pak, saya nanti dimarahin kepala sekolah. Oke, saya izinkan nanti hari ini ke Kediri, apa itu pelayanan di sana. Oke, selagi nggak mengganggu waktu sekolah saya siap Pak gitu. Di sini pun juga gitu, ketua koordinasi WL Mas Andre, ini saya kasih nama pasukan siap gerak saudara. Karena apa? Pak nanti WL ya nggak ada persiapan, anda ada apa? Wih, kalau mau disuruh WL, kalau saya sehat, kalau saya masih mampu, saya berangkat saudara. Meskipun sakit saya mau jukel itu loh saudara. Oh saya nggak bilang, mama bilang sama Mas Andri kalau mama itu sakit, enggak. Saya berdoa besok pagi saya harus sehat kan. Anak saya gitu, izin ma sama Om Andre, mama itu sakit, mama itu panas, mama itu nggak makan 2 hari nggak makan loh, kok mau WL. Saya berdoa saudara, Tuhan besok saya itu mau WL, boleh saya sakit sekarang tapi besok pagi Tuhan tolong sembuhkan. Puji Tuhan, beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Pagi hari Minggu mau WL saudara, gerugu saya mandi sehat berangkat saudara. Padahal 3 hari geluntung, nggak bangun, nggak makan, nggak apa. Tuhan kita itu memang luar biasa saudara. Jadi kita mau di sini komunitas ini bukan karena ingin dipandang hebat, ingin dipandang apa, enggak. Kebersamaan kita ini loh sungguh luar biasa. Saya yakin jempol buat saudara-saudara semua di Malang Selatan dengan semangat 45 ada di sini ini bukan karena kekuatannya pribadi, itu semua anugerah Tuhan berikan. Saya itu loh, bapak itu udah umuran cepat gitu, aku umur sekian loh yaudah kayak gitu. Selagi saya sehat saya ikut, selagi saya masih bisa jalan, selagi saya masih ada waktu, saya ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, waktu kami kembalikan kepada Bapak Musa. Selanjutnya saya undang di sini untuk kesediaannya dari Bapak Surati. Dia bersedia untuk mendampingi kita sebagai penasehat. Saya undang untuk maju ke depan memperkenalkan diri. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Prinsipnya kalau saya masih dibutuhkan, saya akan siap melayani. Karena bagi saya apapun perkumpulan, organisasi yang berbau Kristen, yang berbau atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus siap. Puji nama Tuhan. Dan kalau memang saya masih dibutuhkan dan memang saya sendiri juga ada kesiapan, kebetulan saya di Kampungnya Jati juga penasihat saudaraku bersama ini Pak Pendeta Yusak, ada Samuel. Maaf ya, kakaknya Pendeta Yusak. Ya, Yusak ini Pak Samuel itu dulu anak buah saya. Bapaknya dia, kakak saya, teman akrab betul-betul. Saya kesini itu bukan apa saudaraku, main-main di sini sudah terbiasa. Maaf ya, sedikit kekeliruan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Kalau memang ada sesuatu hal yang kita butuhkan bersama, satu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan berkati. Selanjutnya saya undang untuk si perlengkapan, karena di sini tadi ada bisikan juga. Nah, ya. Kita punya si perlengkapan ya untuk ini dalamnya kelompok lakon ini ya. Saya undang untuk Bapak Budi. Budinya ada 3 di sini ya. Tapi Pak Budi Lestari, Pak Budi Rahmat, Pak Budi apa ini? Budianto dan juga Pak Hari. Ini tadi sudah sempat mungkin bisa masuk ke depan. Ini kita semua iya saya lagi keras, kalau nggak mau udah kalau ya mau udah. Tapi ya saya selama ikut perkumpulan SDRI agak berubah. Sifat saya yang
akhir-akhir keras sih jadi lane-lane lah. Terima kasih. Pak Tabuti. Halo. Salam. Saya Budi Rahmat. Bapak Ibu. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjadi teknik perlengkapan. Ya semoga kita berdua bertiga ya budinya. Oh, iya. Jadi semoga yang 3 budi ini bisa melengkapi. Hidup Budi. Dan jadi pelengkap bagi saudara-saudara semua. Apabila belum lengkap, silakan diundang. Paling tidak bisa memberi warna baru. Ya tidak semuanya tidak apa-apa, salah satu aja. Nanti kalau 3-3-nya itu kan bingung. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yuda dan terima kasih untuk Pak Samuel ya, sudah mendukung dengan semangat. Lalu terima kasih. Salam Bapak Ibu. Terima kasih saya sudah diperkenalkan oleh saudara kami dari GPDI, teman kami saya dari GPDI Indonesia Dawung, dan saya berterima kasih. Saya Dawung dan nama saya Agus Haryanto, dan gimana Tuhan itu sangat dahsyat ya. Di gereja perlengkapan, berdikaji perlengkapan, di sini ikut perlengkapan. Tapi luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Kiranya setiap perlengkapan, setiap komunitas yang sudah dibentuk ini menjadi berkat bagi semua. Terima kasih. Satu lagi ini kita tambah bro ya. Masih baru ini dari Surabaya, masih fresh ini. Namanya Pak Hendri. Dari Surabaya. Salam, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Nama saya Hendri. Saya diajak untuk melayani di SR oleh Pak Prayogo dan Mas Yahya. Ini kemurahan Tuhan. Asal saya dari GKT Bumi Permai Surabaya. Jadi kebetulan saya ketemu sama Pak Prayogo, terus diajak ikut di melayani di SR. Ini semua kemurahan Tuhan. Terima kasih. Demikian. Selanjutnya saya undang Bapak Prayogo untuk masuk ke depan. Semuanya berdiri. Semua bisa berdiri. Di situ juga saya mengundang, itu ada Bapak Ketua. Tapi belum ini masih ada satu lagi Bapak Ketua BKG kita yang tercinta ini, Bapak Budio, bisa maju ke depan. Komunitas kita ini ada di bawah naungan BKG ya, dan ini Bapak Ketua BKG. Karena komunitas di bawah naungan BKG ada beberapa ya. Monggo dikenalkan. Ada di sini, namanya juga nanti akan ditentukan hari ini. Mungkin lebih. Salam semuanya. Salam. Sudah sampai jangan tuh ya. Ya, ini kami dari BKG itu Building Kingdom of God. Jadi kalau kami ada beberapa komunitas yang ada FBC di wilayah utara, di Karangploso sampai Singosari sampai Batu. Kemudian ada lagi SR yang sudah terkenal ini. Kemudian juga ada lagi yang dari Selumpit, Malang Selatan, SPA Salum, dan juga dari Suwaru itu adalah Kopas Suwaru. Sehingga kami ada beberapa, dan yang penting lagi kita bersama-sama untuk memuliakan meninggikan nama Tuhan. Dan komunitas ini memang ada memang untuk kita bersama-sama bergabung dan untuk bersama-sama saling membagi, saling menguatkan, dan yang terpenting lagi bagaimana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang perlu pertolongan, perlu diselamatkan. Seperti kita bisa menjangkau acara-acara yang ada sehingga
seperti ini, kita akan semakin banyak orang mengenal Tuhan, semakin kita dikuatkan. Mungkin memang di gereja sudah kita dapatkan firman Tuhan, tapi untuk pemantapan atau kita di sini adalah teman kerja dari gereja itu, sehingga semakin hari kami percaya akan bertumbuh. Dan kami juga mulai ada lagi di pantai Pak Waduh ya, di pantai sudah ada. Dan yang penting lagi bagaimana kita benar-benar menjalin kebersamaan satu komunitas dengan komunitas lain, sehingga komunitas kita menjadi semakin kuat. Terima kasih Pak Ketua, Tuhan berkati. Selamat. Dan ini yang berdiri depan inilah kami komunitas Sumber Pucung. Tadi sudah sempat ngomong-ngomong sama Pak Pati, kita akan kasih nama apa, dan selanjutnya nanti akan didoakan oleh mentor kita, juga nanti oleh Pak Gembala yang ada. Namanya dibuka sekarang ya Pak Pati ya. Kesepakatan kami kita kasih nama Rumah Berkat Sumber Pucung Komunitas. Terima Pak Praset. RBSC. Oh, tapi bukan merek pelek gitu ya. Merek pelek. Bapak Ibu ya, pesan saya ya, pesan saya dimanapun pengurus dan semua komunitas yang ada itu harus jadi berkat ya, jadi berkat ya Pak ya, jadi berkat. Jadi jangan mempermalukan Tuhan lah, intinya begitu ya. Banyak hal yang sudah kami sampaikan, kami berikan bekal sih, tinggal praktek ya. Yang pertama melayani sampai tanpa syarat, jadi nggak ada syaratnya. Melayani tanpa syarat. Yang kedua melayani sampai terluka. Ya, pasti nanti depan akan ya saling apa? Seperti firman Tuhan, besi manusia menajamkan. Ada perbedaan pendapat, beda pandangan. Perkataannya kadang-kadang juga mungkin maksudnya itu tidak menyakiti, tapi kita merasa disakiti. Jadi jangan sampai kita kemudian terpancing atau hanya karena perkataan misalnya kemudian kita menyerah begitu ya. Ya. Jadi melayani tanpa syarat, melayani sampai terluka, melayani sampai akhir. Dan Bapak Ibu dibentuk lewat komunitas harus jadi berkat di gereja lokal masing-masing. Katakan amin. Ya, terutama keluarga pulih, hubungan suami istri harus pulih, orang tua dengan pulih gitu ya. Itu yang mengapa kami membuat komunitas, karena dari keluarga itu kemudian bisa berdampak ke keluarga-keluarga yang lain ya. Keluarga itu di mana? Di rumah. Maka hadirkan Yesus di rumah. Keluar rumah jadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua, ibadah yang benar dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 27, mengunjungi yatim piatu dan janda. Artinya mereka yang kehilangan kasih Tuhan, siapapun mereka, kehilangan perhatian, itu kita yang memperhatikan ya. Mereka kehilangan sumber, misalnya untuk pekerjaan, ya kita berusaha untuk memberikan apa yang dibutuhkan begitu ya. Kalau mereka memang tidak bisa makan, kita kasih beras. Mau tidak boleh kita hanya tutup mata. Kalau pelayanan soal ibadah, WL, singer, khotbah, main musik, makan, pulang bar, bukan begitu. Ya, kalau ada orang yang memang betul-betul butuh beras, kasih beras. Butuh pakaian, kasih pakaian. Karena Yesus mengatakan, jikalau aku lapar kau beri aku makan, jikalau aku telanjang kau beri aku makan. Itu yang kita teladani, Bapak Ibu ya, jangan egois. Maka kalau kita sekarang dipercaya untuk mengurus RBSC ya, Rubicon Club, bukan ya, ya. Rumah Berkat Sumber Pucung ya. Kita juga terinspirasi dari apa yang sudah dikerjakan Home ya. Home, tepuk tangan untuk Home dulu. Ya, ini pengusaha di sini. Jadi Home ini sudah melangkah untuk bisa memberkati lingkungan, ya. Jadi mereka-mereka ini yang membutuhkan memang diberi, terutama program pembagian sembako berapa bulan sekali, Evan? Pembagian sembako berapa bulan sekali? Sekarang Mas Irfan bisa
menyampaikan. Tidak apa-apa, kita ini kan keluarga dan saudara ya. Kita tidak boleh saling. Silakan Irfan bisa menceritakan apa yang sudah dikerjakan Home supaya teman-teman yang baru ini bisa menginspirasi. Silakan Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irfan. Tapi wajahnya sudah banyak. Saya di sini mewakili Home. Sudah mulai banyak yang kita kerjakan, mulai dari kita tidak hanya sekedar membagi sembako. Kita itu fokusnya ke apa yang disampaikan Pak Prayogo tadi, kita menjadi wadah. Kita ada buat mereka yang benar-benar membutuhkan. Kita tidak sekedar mengasih, tapi kita berfellowship di setiap rumah-rumah. Itu kita kerjakan setiap hari Sabtu. Dulunya kita sebulan sekali, sekarang hari Sabtu. Jadi berkat itu kita kita kumpulkan dan kita kembalikan lagi ke mereka. Ya, terima kasih untuk Irfan yang sudah paling tidak bisa memberi jawaban atas persoalan mereka ya. Terus yang ketiga, tolong kalau ada orang-orang yang ngaku Kristen tapi tidak pernah ke gereja, kunjungi, kemudian suruh mereka beribadah di gereja lokal masing-masing. Itu tugas kita ya. Jadi itu dia bermanfaat. Rumah berkat kan berkat tidak hanya masalah uang ya, sembako, tapi bagaimana orang itu dengan kehadiran kita mereka merasakan ada damai sejahtera, ada sukacita dan merasa benar-benar Tuhan mengasihi mereka. Jadi tolong 3 hal itu yang perlu dikerjakan untuk pengurus ke depan. Sekali lagi jangan takut konflik, jangan takut gesekan, karena itu memang cara Tuhan membentuk kita dan waktu itulah kita sedang praktek firman Tuhan ya. Saya kira teman-teman sudah punya pengalaman, sudah banyak yang sudah dikerjakan dan ini hanya melengkapi dan kita menjadi mitra gereja, kita menjadi mitra lembaga supaya kemitraan ini terus berjalan, bertumbuh, berbuah, apalagi teman-teman pengurus dan anggota rumah berkat Sumber Pucung benar-benar bisa berdampak ya ke orang lain. Jangan khawatir, semua pekerjaan usahanya pengurus diberkati Tuhan ya, dilancarkan ya, diberikan jalan keluar ya. Seluruh anggota rumah berkat Sumber Pucung itu akan diberkati oleh Tuhan. Itu saya kira dari saya, melayani tanpa syarat, melayani sampai terluka, melayani sampai akhir. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling memiliki, jangan merasa paling penting. Ini prinsip yang kita kerjakan, sehingga kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka jangan pernah memandang atau melihat itu bukan anggota, itu bukan, enggak. Siapapun mereka, karena Yesus bisa ada di mana-mana dan di orang siapapun, maka kita perlu memperhatikan mereka. Saya kira itu dari saya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan doakan pengurus. Saya minta Pak Samuel, Pak Bagio, Pak Ambar, Pak Trisula bisa maju ke depan dan kita akan doakan. Saya hanya sebagai pendamping dan mereka akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan semua dasarnya adalah firman Tuhan. Saya mohon Pak Samuel untuk mendoakan teman-teman Pak, supaya mereka diberkati oleh firman Tuhan. Mari Pak Tris. Bapak itu, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada saudara-saudari kita yang malam hari ini sudah mengambil keputusan untuk boleh berbuat bagi Tuhan. Apapun yang Tuhan taruh, visi misi yang Tuhan berikan bagi mereka, dengan pertolongan dari Tuhan juga mereka akan dimampukan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Rumah berkat Sumber Pucung kiranya pada malam hari ini boleh diadakan dan boleh memulai pekerjaan Tuhan untuk setiap hamba-hambamu yang boleh memberikan waktu, memberikan sumbangsih segala sumber daya yang dikaruniakan Tuhan di dalam kehidupan anak-anakmu di tempat ini. Kami boleh melakukan semua ini karena kasih kami kepada Tuhan, karena kasih kami kepada sesama ya. Prinsip dari pelayanan pekerjaan Tuhan adalah korban.
Dan ketika kami memberikan satu korban, akan timbul mungkin rasa sakit, akan timbul rasa tidak nyaman. Tetapi itu menjadi satu bagian panggilan kami, panggilan keselamatan kami. Sebagaimana Kristus sudah memberikan hidupnya melayani banyak orang, itulah panggilan kami. Sebagaimana Kristus sudah berkorban untuk banyak orang, itu juga yang menjadi panggilan kami. Malam hari ini kiranya urapan dari Allah yang Maha Tinggi turun atas setiap hamba-hamba yang malam ini berdiri di tempat ini, memberikan waktu, tenaga, pikiran, apapun yang ada pada kami, semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau tetap rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami. Kami mau tetap dengan tulus, dengan tanpa pamrih melayani Engkau Raja di atas segala raja. Satu kebanggaan ketika kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi mitra kerja Allah sendiri, bagi menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mengulurkan tangan kami bagi setiap orang yang membutuhkan. Terpuji namamu, apapun yang menjadi tantangan kami di depan, kami percaya ada Tuhan di pihak kami. Kok Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kondisi baik, dalam kondisi buruk, dalam kondisi kelimpahan dan kekurangan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu, kami percaya ketika Tuhan memberikan kepercayaan untuk kami memulai pekerjaan ini, Tuhan yang akan menyempurnakannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu, kiranya ada kebersamaan, ada kerjasama yang baik, gotong royong ya Tuhan, sehingga apapun yang kami rasa berat akan menjadi ringan. Terlebih ketika kami bergantung penuh kepada kasih dan pertolongan dari Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk komunitas yang baru ini. Bagimu segala pujian hormat kemuliaan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Bukan karena kekuatan dan gagah kita berada di tempat ini, melainkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Ada amin, saudara? Kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Kita akan menyatukan hati kita. Biarkan Roh Kudus menjamah saya dan saudara pada saat ini. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami merasakan penyertaan yang sungguh luar biasa buat hidup kami. Kami datang Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami Yesus. Haleluya Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Di hidupku kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, yang tak pernah tinggalkanku.
memuji dan memuliakan nama Tuhan kita yang heran. Mari sama-sama kita katakan amin. Pasti tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita malam hari ini. Amin. Seberapa yang ada bersukacita, boleh kita lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Hari ini kita ada di sini pasti bukan oleh karena rencana kita saja, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan ya yang nyata dalam hidup kita. Terus terang saat ini saya baru pertama kali mengikuti komunitas BKG ya. Puji Tuhan. Dan langsung saya ditunjuk untuk pelayanan. Puji Tuhan, berkat Tuhan boleh mengalir bagi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Kita berada di sini dari gereja, banyak gereja ya, banyak gereja. Nah, kita tidak memandang dari gereja mana kita berada, tapi satu hal tujuan kita sama. Kita datang di sini adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita rindu hadirat Tuhan boleh terjadi di tempat ini, terlebih dalam hati kita. Kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Katakan kita pandang dari gereja mana. wajah-wajah yang baru di sini bagi saya baru Bapak Ibu. Ada yang sudah kenal dari kelompok KJ, juga dari gereja-gereja lain, tapi banyak sekali yang hari ini saya baru melihat wajah-wajah yang baru. Boleh kasih senyum kanan kiri muka belakang Bapak Ibu. Sampai tadi belum sempat berkenalan. Hari ini ada sukacita nih, ada semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan dengan satu pujian berkat anak cucu. Nah
seberat apapun masalah kita, seberat apapun persoalan kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan pasti segalanya boleh dimenangkan. Amin. Kita sambut kembali satu pujian. Glory, glory, haleluya. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri kembali ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, kita tidak pernah meragukan kasih Tuhan. Ada amin saudara? Kita akan mempersiapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Kiranya firman-Mu yang ditaburkan akan menjadikan bekal di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiranya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah Dalam lembah yang curam,
pada malam hari ini. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Yesusku, Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, benar Tuhan, hanya firman-Mu yang kami baca, yang kami dengar, yang kami lihat benar-benar berkuasa atas kehidupan kami. Kesempatan yang indah pada malam hari ini, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus boleh ada tempat ini, menuntun kami, menolong kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, tinggal dalam hati dan pikiran kami dan kehidupan kami semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak. Kurang keras ini. Merdeka! 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 Nah, ini kan kemerdekaan Republik Indonesia loh. Arema. Iya, kita mengucap syukur kalau tahun ini boleh merayakan, memperingati hari kemerdekaan keberapa? Ya, usia yang tidak lagi muda, dan kita bersyukur bahwa Indonesia 300 tahun lebih bangsa ini dijajah oleh Belanda yang hidup dalam perhambaan. Oleh karena itu, bangsa yang merdeka adalah bangsa yang berdaulat, berdiri di kakinya sendiri. Bapak Ibu, kita hari ini, malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kemerdekaan yang membebaskan. Ya, nah, tentu bangsa Indonesia merdeka tidak begitu saja, ya, tetapi melewati satu apa? Perjuangan. Berapa banyak pejuang yang gugur untuk memerdekakan bangsa ini, untuk mempertahankan kedaulatan. Demikian juga orang Kristen. Ya, karena apa? Karena sudah dibayar oleh Tuhan Yesus dengan harga yang sangat mahal. Seharusnya kita menjadi orang Kristen ini hidup dalam kemerdekaan. Ya. Bebas dari segala ketakutan, bebas dari segala intimidasi, bebas dari segala kecemasan, ya. Oleh karena itu orang yang merdeka tidak lagi ada ketakutan, ya, termasuk takut istri. Katakan amin. Termasuk takut suami, ya. Kemudian takut tidak makan, takut tidak dihargai, takut tidak dihormati, ya. Tidak. Kita harusnya menjadi pribadi yang merdeka, ya. Bebas dari segala ancaman, intimidasi, bebas dari segala kehidupan yang seperti bangsa Indonesia itu apa? Dalam perhambaan itu, Bapak Ibu, ya. Kelihatan wajah-wajah yang merdeka atau masih terbelenggu ini, ya. Jadi bedanya merdeka dan terbelenggu adalah merdeka itu bisa mengekspresikan sukacita, mengekspresikan kasih Tuhan dengan luar biasa, dengan bebas. Tetapi orang yang terbelenggu, ya, dia ketakutan, Bapak Ibu, ya. Untuk nyanyi aja nah, gitu ya. Tapi orang yang merdeka, kau berfirman, nah itu lepas, Bapak Ibu, beda ya. Kecuali sakit gigi, ya. Jadi sebenarnya Yesus ini sudah memerdekakan kita, gitu loh. Apa yang bisa membuat kita tidak merdeka, Bapak Ibu? Apa yang membuat kita terbelenggu? Ya,
sebenarnya yang membuat kita terbelenggu adalah pikiran kita sendiri, ya. Jangan dikira bahwa kita orang yang di luar penjara itu otomatis bebas dari belenggu, enggak. Malah banyak orang di luar penjara itu hidupnya terbelenggu. Oleh apa? Oleh pikirannya sendiri. Oleh apa? Oleh ketakutannya sendiri. Oleh apa? Oleh dosanya sendiri, Bapak Ibu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka mulai sekarang jangan lagi hidup dalam ketakutan, ya. Mulai sekarang jangan hidup dalam kepanikan. Mulai sekarang jangan hidup dalam perhambaan. Karena berarti kita belum merdeka, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ya, karena kita takut miskin akhirnya jadi hamba uang. Ya, karena kita takut tidak dihargai, akhirnya kita tergantung pada manusia, bukan lagi tergantung pada Tuhan. Oleh karena itu orang yang merdeka sekalipun dapat intimidasi, dia bisa tersenyum. Sekalipun mengalami kesulitan, dia bisa mengucap syukur. Sekalipun dia ada himpitan persoalan, bahkan badai kehidupan, dia bisa mengatakan Tuhan Yesus tetap baiknya. Itu ciri orang yang merdeka. Tetapi kalau banyak orang Kristen yang katanya percaya kepada Yesus, ya, selalu ketakutan, terbelenggu oleh kepanikan, kecemasan masa depan, sesungguhnya dia tidak pernah menghargai pengorbanan Tuhan Yesus itu sendiri. Maka saya selalu mengatakan, apa yang menghalangi orang tidak bisa merdeka? Apa yang menghalangi orang itu terbelenggu? Yang pertama, merasa paling benar, Bapak Ibu. Siapapun kita, kalau kita merasa paling benar, kita akhirnya suka menghakimi orang lain, menjelekkan orang lain, meremehkan orang lain. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat, bersungut-sungut melihat orang-orang berdosa dan pemungut cukai datang kepada Yesus. Artinya orang yang terbelenggu dalam hidupnya selalu mudah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, lama-lama menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu. Lalu yang kedua yang menjadi penghalang mengapa kita ini tidak bisa merdeka mengekspresikan dari setiap karya Tuhan, kita merasa paling memiliki, seolah-olah hidup ini milik kita, padahal semua milik Tuhan, Bapak Ibu. Maka orang yang merdeka, dia tahu bahwa semua milik Tuhan. Dia hanya pengelola, dia hanya punya waktu. Begitu waktunya habis, semua ditinggalkan, hidupnya selesai, Bapak Ibu. Maka jangan pernah merasa paling memiliki dalam kehidupan ini. Jadilah hidup pribadi yang merdeka, bahwa kita hanya pengelola, semua milik Tuhan. Lalu yang ketiga, penghalangnya orang yang tidak bisa merdeka adalah merasa paling penting. Di mana-mana orang yang merasa paling penting ketika tidak dilibatkan dalam satu kegiatan, dalam satu pelayanan, biasanya mudah tersinggung. Karena apa? Merasa paling penting. Ya, artinya kalau orang yang mudah tersinggung, mudah kecewa, hidup terbelenggu oleh ketakutan. Tetapi orang yang tahu bahwa yang terpenting hanya Tuhan Yesus, sekalipun tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun, tetap tidak mudah kecewa. Katakan amin. Itu orang yang merdeka, Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan 1 Petrus pasal 2, orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Banyak orang Kristen ketika merasa karena sudah ditebus dengan darah yang mahal, maka kemerdekaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, bebas seenaknya sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggal 5 Agustus kemarin kami ada sekitar 15 orang, Pak Budi, ya, 3 ke Jombang bertemu dengan Elia Myron, ya, apologet muda yang Tuhan beri karunia luar biasa, ya. Kemudian bisa melayani di Malang Selatan, ya. Karena yang saya tahu, Bapak Ibu, karena saya di belusuannya ke Malang Selatan, anak-anak muda ini menyalahgunakan kemerdekaannya, ya.
menikah ya dengan menyeberang hidup seks bebas ya, tidak lagi menghormati orang tua, tidak lagi taat akan firman Tuhan. Bahkan salah satu anak gembala hamil duluan, Bapak Ibu. Apakah ini gejala atau fenomena yang sungguh-sungguh terjadi pada akhir zaman ini? Ya, di mana kita sebagai orang Kristen ketika ada anak muda yang kemudian dengan seenaknya menggunakan kemerdekaannya itu dengan hidup sebebas-bebasnya akhirnya melanggar akan perintah Tuhan, tidak taat akan firman Tuhan. Karena mereka sesungguhnya sedang terbelenggu oleh pemahaman yang salah. Dan doakan Bapak Ibu tanggal 18 Januari nanti kita akan mengadakan KKR dan Tanjung Penyu. Kita berharap ada 1.000 orang yang akan dilayani oleh anak muda, memberikan satu fondasi yang kuat bahwa hidup kemerdekaan dalam Kristus itu memang harus bayar harga. Bagaimana kita menghargai Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib dengan hidup merdeka tetapi hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dalam 1 Petrus pasal 2 ini ya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa merdeka dalam kebenaran? Nasihatnya yang pertama Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama, kalau kita ingin hidup merdeka, dosa-dosa kita, termasuk ketakutan, kekhawatiran itu bagian dari dosa. Mengapa banyak orang masuk penjara karena takut miskin sehingga merampok? Mengapa orang banyak di penjara karena takut tidak dihargai, tidak punya apa-apa sehingga menjual narkoba? Karena apa? Pada dasarnya mereka yang di penjara adalah orang-orang yang hidup dalam ketakutan, sehingga mereka dengan mudah berbuat jahat, Bapak. Kita kepada siapapun adalah cinta yang dasarnya kasih. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80. Tapi biar kemerdekaan bangsa Indonesia juga disertai oleh kemerdekaan setiap rakyat Indonesia. Lagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, karena setiap orang yang percaya pada Yesus dipanggil untuk hidup merdeka, mengekspresikan akan sukacita, mengekspresikan akan karya Tuhan dengan segala ketulusan, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, sehingga hidupnya tidak lagi dalam ketakutan tetapi dalam kemerdekaan, karena Yesus bersama dengan orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih menyimpan rasa takut, khawatir, panik, kesalahan, dosa, karena itu yang menghalangi mengapa kami tidak bisa merdeka. Sekalipun kami di luar penjara, tapi ternyata kami dibelenggu oleh pikiran-pikiran yang menakutkan, oleh hati yang masih menyimpan kekecewaan, menyimpan kepahitan. Oleh karena itu hari ini kami mau sungguh-sungguh tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Setiap orang yang bertemu dengan kami, hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka terinspirasi dengan apa yang kami lakukan, dan mereka mengatakan yang begini belum pernah kami lihat. Karena ada Yesus dalam hidup kami, tinggal dalam hati dan pikiran kami, sehingga setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami semuanya Tuhan Yesus yang memerintahkan. Bukan ego kami, bukan masalah kami, bukan pergumulan kami, tapi Yesus yang memerintah akan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang saat ini kami boleh dengar. Biarlah Roh Kudus tolong kami memampukan memahami, menerima
Bahkan kemudian firman Tuhan tinggal dalam hati dan pikiran kami, karena firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari Tuhan Yesus berpatah dalam hidup kami, supaya kami hidup dalam kemerdekaan dalam kebenaran, untuk mengekspresikan akan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Diberkati Pak Yusa, istri, anak-anak, diberkati kami semua yang hadir di tempat ini, hidup dalam kemerdekaan, tidak lagi hidup dalam ketakutan, kepanikan, kecemasan, tapi hidup dalam kemerdekaan yang membebaskan kita untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Tanpa kemerdekaan yang membebaskan, kami tidak bisa menjadi saksi Tuhan, kami tidak bisa menjadi akan Allah Tuhan. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang merdeka dalam kebenaran, hanya orang-orang yang memanggil atau menerima Yesus secara pribadi dan tinggal dalam hatinya akan dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Lambaikan tangan saudara kalau saudara diberkati firman Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh Bapak Pendeta Prayuko, sungguh luar biasa pada malam hari ini. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Ibu berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih saat malam hari ini Tuhan kumpulkan kami di sini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan kami bertumbuh dan berbuah untuk orang lain, bahkan untuk keluarga dan diri kami sendiri. Tuhan Yesus, sementara kami akan berikan yang terbaik melalui persembahan. Biarlah persembahan kami Tuhan sucikan, kuduskan sehingga berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di BKS. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
selanjutnya waktu kami berikan kepada kami. Semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau tetap rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami. Kami mau tetap dengan tulus, dengan tanpa pamrih melayani Engkau Raja di atas segala raja. Satu kebanggaan ketika kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi mitra kerja Allah sendiri. Bagi menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mengulurkan tangan kami bagi setiap orang yang membutuhkan. Terpuji namamu, apapun yang menjadi tantangan kami di depan, kami percaya ada Tuhan di pihak kami. Engkau Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kondisi baik, dalam kondisi buruk, dalam kondisi kelimpahan dan kekurangan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu, kami percaya ketika Tuhan memberikan kepercayaan untuk kami memulai pekerjaan ini, Tuhan yang akan menyempurnakannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu, kiranya ada kebersamaan, ada kerjasama yang baik, gotong royong ya Tuhan, sehingga apapun yang kami rasa berat akan menjadi ringan. Terlebih ketika kami bergantung penuh kepada kasih dan pertolongan dari Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk komunitas yang baru ini. Bagimu segala pujian hormat kemuliaan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih, akan kembali ke tempat masing-masing. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi untuk waktu yang diberikan, selamat untuk jangan mudah menyerah ya. Nanti poskonya akan diberitahu lebih lanjut ya. Untuk tempat kegiatan nanti ya. Selamat Pak. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih, dan saya di sini juga mengajak teman saya dari Jogja jauh-jauh. Saya minta maju ke depan Bibi dan Kang Pur. Maju ke depan sebentar. Ini senior dan junior saya di Jogja waktu saya bertumbuh, dan tadi pagi sampai di Malang. Jadi kalau datang jauh-jauh tidak diberi kesempatan untuk sharing mungkin 1-2 menit, yang enak rasanya. Silakan tim sama Kang Pur. Terima kasih. Nama saya Bibin dari Jogja, Gaji Sari Mulyo. Anak didiknya Mas Prayogo waktu masih kecil, ketemu sudah besar. Dipertemukan dalam beberapa pergumulan kehidupan yang akhirnya mempertemukan kembali di Malang, karena Malang sudah menjadi kota kedua bagi saya, karena kami juga sering ke Malang. Terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung dengan Mas Prayogo. Terima kasih, saya senang sekali bisa ketemu saudara-saudara kita yang ada di Malang. Saya untuk mengikuti Kristus itu sudah di usia 24 tahun baru mengenal Kristus. Ibu terima kasih sekali lagi untuk ibadah malam hari ini. Kiranya kasih Tuhan selalu melingkupi kita, dan kita akan bangkit diri. Kita akan tutup dengan doa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini dan pulang kembali ke rumah masing-masing pada seluruh aktivitas kita masing-masing, mari kita angkat kedua tangan kita tinggi. Arahkan mata hatimu pada Bapa di surga dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Pada selesai doa. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam. Sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Selamat untuk pengurus yang sudah terbentuk.